Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai pemahaman bacaan dan menulis ujian tulis berbasis komputer tahun 2021. Nah, buat teman-teman semua yang sedang belajar mengenai PBM, bisa banget melalui video ini, karena setelah ini kita akan membahas mengenai soal-soal mengenai PBM. Soal yang pertama adalah, judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah. Nah, untuk menentukan judul, setidaknya ada 3 tips untuk menentukan judul. Yang pertama itu, menemukan kata yang ditulis berulang dalam teks tersebut, menemukan ide pokok pada kalimat utama di paragraf pertama, lalu membaca keseluruhan teks tersebut dan kemudian menyimpulkannya. Bagaimana kalau misalkan teksnya itu lumayan panjang? Oke, seperti poin nomor 2, menentukan ide pokok. Jadi setiap paragraf dicari ide pokoknya. Cara mencari ide pokok itu gampang ya. Bisa dilihat dari kalimat awal, kalimat akhir, ataupun gabungan antara kalimat awal dan kalimat akhir. Dan semua sama di setiap paragraf cara mencarinya. Lalu mencari kira-kira apa secara garis besar dalam paragraf itu membahas dan apa hubungan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Oke, untuk nomor 1 ini, judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah, kita baca dulu ya teksnya. Penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia. Diketahui mikroplastik, potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia, seperti pakaian sintesis, bahan mobil, dan lensa kontak, memenuhi lautan dunia saat ini. Karena sulit dideteksi, mikroplastik dapat menimbulkan masalah serius bagi hewan laut. Baru-baru ini, para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukkan bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya. Tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan mikrobits jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik sebelum mengamati siklus kehidupannya. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang titik-titik-titik ke tubuh nyamuk dewasa. Nah, untuk kita cari judulnya, berarti kita harus paham ide pokoknya. Mungkin langsung aja ya kita lihat jawabannya itu adalah yang C, penyebaran mikroplastik oleh serangga. Ini sudah diwakili oleh masing-masing ide pokok masing-masing paragraf. Selanjutnya, nomor 2 itu ada kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf kedua. Karena di soal ini hanya diminta paragraf kedua, kita hanya fokus ke paragraf tersebut saja. Kata berimbuhan yang salah. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari opsinya saja, kita sudah bisa menjawab ya. Nah, untuk jawabannya itu adalah yang B, menunjukkan. Kenapa menunjukkan? Kata menunjukkan itu berasal dari kata tunjuk dan diberikan imbuhan me dan kan. Jadi menunjukkan. K-nya itu ada 2 ya. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ke-6. Kalimat ke-6, mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang titik-titik-titik ke tubuh nyamuk dewasa. Nah, untuk paling gampang gitu ya, kalau untuk menjawab soal seperti ini, kita masukin saja masing-masing opsi ke dalam titik-titik tersebut. Misalkan nomor yang A itu tergantikan. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang tergantikan ke tubuh nyamuk dewasa. Apakah pas? Coba kita lihat yang B. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang tertransfer ke tubuh nyamuk dewasa. Apakah pas juga? Coba kita cek yang C. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang berpindah ke tubuh nyamuk dewasa. Nah, coba kira-kira cocok nggak ya? Selanjutnya, mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang teralihkan ke tubuh nyamuk dewasa. Satu lagi, mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang berubah ke tubuh nyamuk dewasa. Nah, kira-kira opsi mana yang paling tepat? Coba teman-teman jawab dulu. A, B, C, D, atau E? Gimana? Udah? Oke, kita lihat jawabannya itu yang C, berpindah ya. Dari semua kata yang paling nyambung itu yang C. Mereka menemukan fakta
bahwa banyak sekali partikel plastik yang berpindah ke tubuh nyamuk dewasa. Jadi jawabannya yang C. Nah, ini ada soal perbaikan kata. Nah, untuk nomor 4 ini ada 4 ya. Kita baca dulu soalnya. Kita baca teksnya. Setiap suku memiliki ritual tersendiri, mulai dari ritual yang biasa hingga ekstrim, untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Bagi suku Dani yang bermukim di Papua, kebersamaan sangat penting. Oleh karena itu, sangat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi itu dikenal dengan Iki Palek. Nah, untuk nomor 4, kata ekstrim, apakah penggunaannya sudah tepat? Nah, untuk soal yang ini, jawabannya itu yang A ya. Kenapa yang A? Tidak perlu diperbaiki. Kalau misalnya kita lihat dari katanya, ekstrem itu udah kata yang tepat, tidak perlu diperbaiki. Dan penggunaannya juga tepat. Jika opsi B, C, D, E bisa masuk ke dalam jawabannya, tapi karena ekstrem ini tidak salah, maka jawabannya itu tetap yang A ya, tidak perlu diperbaiki. Selanjutnya masih sama seperti soal sebelumnya, sekarang ada kata Papua. Apakah kata Papua di sini sudah tepat penulisannya? Nah, kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya itu yang B, Papua dengan huruf depan P-nya itu besar. Kenapa besar? Karena ini adalah satu nama tempat. Jadi penulisannya harus kapital, bukan tanda kutip apalagi dimiringkan. Dan udah jelas yang pasti jawabannya bukan A, tidak perlu diperbaiki. Karena ini perlu diperbaiki. Jadi jawabannya itu yang B, Papua. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan pembahasan soal mengenai PBM ini. Semoga video yang ada di video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, TikTok, Twitter, dan juga Facebook. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.